referensi. Nah, kebetulan kelompok kami itu memilih website yang menyediakan sebagai media untuk konsultasi antara klien dan juga psikolog gitu. Terus setelah kita mendapatkan arahan dari dosen, itu disuruh merealisasikan. Nah, cuma kita observasi lebih lanjut, kalau misal untuk psikolognya langsung itu kan berat ya Kak ternyata, karena harus ada yang surat izin dan lain-lain gitu. Nah, jadi kita memilih untuk tanya-tanya juga ke bisnis ini terkait konsultasi yang ada di bisnis ini, programnya itu seperti apa, karena kemarin waktu kita observasi sebelum kita memutuskan bertanya itu ada yang konsul sebaya dan juga konsul dengan dosen ya. Nah, mungkin kami mau menggali informasi itu terlebih dahulu. Bisa dipanggil Kak ya? Mungkin langsung aja kali ya Kak ya? Iya. Boleh langsung. Mungkin apa yang bisa kita jawab, nanti kita jawab. Andai kata mungkin ada yang kurang di jawabannya, nanti mungkin bisa di sesi lain gitu ya. Silakan Kak. Jadi kalau untuk di program bisnis sendiri ini, apa bisa bantu dijelasin terkait konsultasi sebaya ini bagaimana dan konsultasi dengan dosen ini bagaimana? Apakah dalam konsultasi ini hanya menerima konsultasi saja? Apakah bisa memberikan diagnosis terkait klien ini gimana? Dan apakah ada biaya terkait itu aja juga? Oke, baik Kak, saya masuk ya Kak. Sebelumnya saya izin diri, nama saya Rafael Ramanda, bisa dipanggil Fian. Saya dari prodi psikologi dan di sini saya ambil konseling. Kenal ya Kak. Oke, langsung saja Kak. Kalau mungkin saya izin ceritakan soal background bisnis dulu ya Kak. Jadi sebenarnya secara umum sesuai namanya pre-counseling corner, kami itu melayani sesi konseling baik bersama sebagai modus seperti yang Kak bilang tadi. Dan untuk mekanismenya sebenarnya begini Kak. Kalau untuk ranah kami sampai diagnosis atau tidak, jawabannya tidak, karena kalau mengacu dari pengertian konselor itu sendiri atau bahkan mungkin psikolog, tugas kami hanyalah sesederhana mendengarkan cerita dari konseling seperti itu. Jadi kami tidak ada ranah untuk bahkan memberikan saran sekalipun, karena kami juga punya slogan "We are here to listen", begitu ya. Jadi slogan kami Kak. Jadi memang kalau untuk ranah secara garis besarnya kami tidak sampai pada titik memberikan saran atau bahkan diagnosis. Kami hanya membantu mahasiswa UM untuk mendengarkan cerita mereka sehingga setidaknya itu beban yang mereka tanggung itu berkurang ketika mereka keluarkan gitu Kak. Lalu untuk mekanisme bersama sebaya dan dosen, jadi begini Pak, di sini kami memang ada anggota aktif yang kami juga ada struktur organisasi seperti HMD atau mungkin BEM, kami ada ketua umum, ada wakil, sekretaris, bendahara, terus kami juga ada 4 divisi, ada divisi saya, ada 3 divisi konseling, ada PSDM, ada humas dan juga ada Infocom. Walaupun memang kami semua ini dibagi 4 divisi, tapi semua anggota PCC yang terdaftar secara resmi itu semuanya ada konselor sebaya. Jadi tugas konseling itu bukan hanya diamanahkan kepada divisi konseling atau divisi saya, tapi seluruh anggota PCC apapun divisinya itu selain mereka punya divisi masing-masing, itu juga mereka bertugas sebagai konselor sebaya. Begitu Kak. Nah, kalau untuk mekanisme bersama sebaya dan dosen, jadi begini Kak, kami itu untuk mungkin datanya kayak saya jumlah data. Jadi di IG PCC, Prinsip UM itu nanti ada link tree-nya. Di link tree nanti ada nomor ke konseling bersama dosen, bersama sebaya dan ada kerjasama juga. Nah, nanti kalau yang bersama sebaya nanti tinggal mengisi, nanti ada template pendaftaran, mengikuti nama segala macam lah, sampai nanti ada di masalahnya yang mau diceritakan. Nanti bisa dikirimkan ke nomor kita, nomor linking namanya, nomor admin kita. Nanti admin akan membalas, akan meneruskan entah itu ke dosen atau ke sebaya. Nah, kalau sama dosen nanti biasanya sudah ada jadwal pastinya dan istilahnya sudah terpolin dari awal. Jadi kalau misalkan dosen A hanya bisa dari Senin, ya berarti ada Senin saja. Tapi kalau sama sebaya itu lebih fleksibel dan SDM lebih banyak begitu. Jadi untuk mekanisme sebenarnya bisa melalui link tadi itu, tinggal mengkopas template yang ada di situ, terus dikirimkan ke nomor admin tadi begitu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita Untuk mungkin aku nambahkan untuk yang sebaya ya Kak ya. Jadi kalau dosen tadi memang sudah ada jadwalnya seperti itu. Kalau untuk sebaya karena memang SDM-nya adalah seluruh dari anggota PCC sendiri, jadi biasanya waktunya lebih fleksibel. Jadi kita terkadang itu kalau permintaan masuk di jam berapapun itu kemungkinan untuk reschedule waktu dan harinya itu lebih kecil daripada sesi dengan dosen. Ini tuh konsultasinya baik dengan dosen maupun dengan teman sebaya ini for free ya? Maksudnya gratis tanpa pungutan biaya? Aku izin masuk ya Kak ya. Jadi untuk mahasiswa UM sendiri itu kita free Kak, sama biaya. Cuman untuk di luar UM ini nanti akan ada biayanya tersendiri, dan juga nanti mungkin karena kami ini sebenarnya posisi untuk mahasiswa UM sendiri ya Kak ya. Jadi kami akan lebih mengutamakan mahasiswa UM terlebih dahulu, baru dari luar. Jadi lanjut utamanya memang di mahasiswa UM-nya ya? Iya. karena
kami juga di bawah LP3 Kak. LP3 terus kami di bawah. Saya izin tanya lagi mas, ketika ini sesi konseling ini berupa metode via offline atau bisa juga dengan metode online gitu? Bisa menjawab ya Kak? Iya. Jadi kalau kami itu dua-duanya bisa. Offline itu bisa di ruang sakit kami, atau misalkan jika konsulinya ingin di ruang sakit juga tidak apa-apa. Misal mungkin di GKP lah atau apa itu tidak apa-apa. Kami menyesuaikan senyamannya konsuli. Tapi kalau misalnya kebanyakan memang di ruang ada dua ruangan konsuli ini. Gitu. Terus kalau online kami juga menyediakan entah itu via pertemuan tatap muka, entah itu via Google Meet atau Zoom, lalu juga kami juga bisa lewat chat gitu. Tapi kalau kami mengusahakan bisa mungkin lewat pertemuan yang bisa tatap muka gitu kan. Mungkin itu dulu ya Kak. Kami sudah mengetahui bagaimana program kinerjanya terkait konsultasi dengan konselor maupun dosen. Nanti kita kan di awal ini janjiannya awalnya itu kita tanya-tanya dulu, kalau cocok baru kita jalin kerjasama. Nah, kita pertimbangkan terlebih dahulu dari hasil wawancara hari ini. Jika nanti ada kelanjutan akan kami hubungi, dan jika tidak kami mungkin selesai sesinya itu hanya sampai di wawancara yang ini aja. Oh iya. Ya, baik. Karena kami juga sesuai dengan BMC yang kita awal buat. Nanti mungkin kalau apapun keputusan di akhirnya bisa Iya. langsung dikonfirmasikan Iya, oleh nanti ya saya dari kembali. ibunya ya Kak. Ya, oke. Nanti untuk apa? Konfirmnya ke Kak siapa? Ya, ke Kak Ania. Oh iya. Ya, karena kan dari awal sudah hubunginya sampai Kak Daniel ini. Iya. Oke, baik. Mungkin itu dulu Kak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas informasinya, atas waktunya dan juga kesempatannya. Mohon maaf ya, jika ada salah kata. Terima kasih, Kak. Terima kasih.